Dukung kebermanfaatan channel ini dengan menekan tombol subscribe. Subscribe gratis loh. Enjoy! Hey guys, di video kali ini saya akan share tentang bagaimana kegiatan kami selama sholat Idul Fitri di Malaysia. Stay at home. Hope you enjoy for watching this video. Like, comment, and subscribe. Thank you very much. Check it. Tuhan, biar kamu kelihatan di kamera. Masa kawan saya kan? Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala وجعل المؤمن له ومخرج السوء من الألم وملك التوبة على الندم ونشكره على المصائب كما نشكره على النعم والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى خاتمهم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Rekan-rekan jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat iman tentunya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini melaksanakan khutbah, melaksanakan sholat Idul Fitri dan melaksanakan khutbah pada pagi hari. Kedua kalinya sholat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan Islam dari bumi yang disebut dengan bumi jahiliyah sampai ke Indonesia dan bahkan sampai ke Malaysia ini, sehingga kita bisa mengenyam kenikmatan Islam pada sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai kelak kita meninggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di awal khutbah ini izinkan saya menyampaikan menurut saya sebuah tema penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu di hari Idul Fitri ini, di hari di mana kita disebut sebagai Aid secara bahasa artinya adalah hari raya. Al-Fitri itu secara bahasa kalau kita rujuk kepada surah Ar-Rum ayat 30 adalah Ad-Dinu Hanif. Apa itu Ad-Dinu Hanif? Yaitu agama yang lurus. Jadi artinya adalah kita merayakan kemenangan pada hari ini. Al-Aid itu artinya hari kemenangan, yaitu kembali ke fitrah. Fitrah itu adalah apa? Agama yang lurus. Artinya Nabi SAW mengatakan semua orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya beragama Islam. Artinya semua orang pada dasarnya adalah orang yang awalnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang penting di khutbah kali ini, itu kepada rekan-rekan sekalian adalah tema yang mungkin sangat relevan yaitu untuk kita semua, yaitu potret pemuda dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca dan analisis secara seksama memberikan kalimat-kalimat yang menunjukkan kata pemuda. Kalau kita baca dalam sejarah, ternyata mayoritas orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW adalah pemuda. Jadi Abu Bakar, Utsman itu segelintir, hanya sedikit dari mereka. Jadi kebanyakan itu anak muda. Abu Bakar, Utsman, generasi tua itu tidak banyak, dan yang lain. Yang kebanyakan adalah anak muda, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Ya. Ini yang perlu kita catat yang pertama kali sebagai generasi muda. Yang kedua adalah saya ingin memberikan potret pemuda dalam Al-Quran supaya ini menjadi refleksi kita bersama bagaimana seharusnya kita memposisikan diri. Allah Subhanahu wa taala setidaknya memberikan di khutbah singkat kali ini, Allah Subhanahu wa taala setidaknya memberikan 4 gambaran pemuda dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu sami'na fatay yadhkuru yuqalu. Jadi ada kisah dalam Al-Quran yang sangat menarik ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Jadi mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa Nabi Ibrahim itu pernah dalam suatu kondisi di mana beliau membawa kapak, kemudian masuk ke tempat berhala-berhala, kemudian menghancurkan berhala-berhala kecil, kemudian menyisakan hanya satu saja. Kemudian kapak itu ditaruh di berhala yang besar. Kemudian raja ini berkata, seorang raja yang memerintah pada saat itu berkata, siapa yang melakukan ini semua? Kemudian ada seorang dari mereka menjawab, sami'na fatayyan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar sih ada pemuda yang menghancurkan berhala-berhala itu namanya Ibrahim.
Jadi semangat anak muda di situ, artinya anak muda di situ memiliki keteguhan iman sampai-sampai berani menghancurkan berhala-berhala kemudian menyisakan satu. Ketika dipanggil Ibrahim kemudian berkata, ketika dipanggil Nabi Ibrahim kemudian berkata, Ibrahim, apakah benar kamu yang melakukan ini? Nabi Ibrahim menjawab, coba tanya saja kepada berhala yang lebih besar, kata Nabi Ibrahim. Mungkin dia yang melakukannya. Kenapa kapak itu menempel di dia? Apa kata mereka? Kemudian mana mungkin kapak berhala itu bisa menghancurkan berhala lain? Nabi Ibrahim kemudian lantas menjawab, lalu kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak mungkin menghancurkan yang lain? Lalu kenapa kalian sembah? Nabi Ibrahim hendak memberikan pemahaman kepada orang-orang itu bahwa apa yang mereka sembah itu hanya batu-batu. Itu adalah potret pemuda di Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua adalah mungkin teman-teman pernah mendengar tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu di surah Al-Kahfi tentunya. Ashabul Al-Kahfi itu artinya gua. Ashabul Kahfi orang-orang yang mempunyai gua gitu ya. Ada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Jadi Allah itu sering gambarin tentang pemuda. Jadi idealnya pemuda itu adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka. Pada saat muda itu, teman-teman sekalian, kita semua mungkin muda itu adalah di masa dimana gairah nafsu kita sangat tinggi. Semua orang tahu bahwa orang tua jika dibandingkan anak muda, maka anak muda itu memiliki gairah nafsu yang sangat tinggi, sehingga ada bonus yang berlebih. Jadi kalau anak muda itu memang komitmen keislamannya tinggi, itu biasanya ada pahala yang sangat tinggi dibandingkan orang tua gitu. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sedang melawan nafsu yang sangat tinggi gitu. Semua orang pernah khilaf, tapi usaha kita melawan nafsu yang sangat tinggi itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ashabul Kahfi itu anak muda gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah potret pemuda dalam Al-Quran itu. Dalam khutbah singkat ini, ketiga adalah Allah menyebut pemuda itu sebagai kekuatan di antara dua kelemahan. Rekan-rekan sekalian, kekuatan di antara dua kelemahan itu maksudnya adalah dulu mungkin kita pernah kecil, kemudian beranjak dewasa, kemudian beranjak tua. Nah, anak kecil ini disebut dengan anak lemah, disebut dengan lemah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka ada beberapa fungsi otak mereka ada beberapa hal yang belum berfungsi dengan baik. Nah, orang tua juga disebut dengan lemah oleh Allah Subhanahu wa taala karena beberapa fungsi yang sebelumnya sudah bagus, beberapa fungsi tubuh dan otak yang sebelumnya berjalan dengan baik, bisa berpikir mungkin lebih leluasa, lebih mudah menerima sesuatu. Ketika sudah tua tidak terlalu berfungsi dengan baik, maka disebut dengan lemah. Apa di antara keduanya? Di antara keduanya adalah muda. Jadi pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Tapi bisa jadi ia menjadi kelemahan yang sangat besar. Jadi kita itu bisa jadi masuk terperosok dalam kelemahan ketika kita tidak memanfaatkan kekuatan itu dengan baik. Oke, teman-teman sekalian. Yang terakhir adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ini ketika beberapa ahli tafsir menyebut Zulaikha, walaupun di Al-Quran tidak disebutkan nama perempuan itu ya. Ketika si perempuan ini menggoda Nabi Yusuf, jadi ada beberapa menggoda Nabi Yusuf, pintu-pintu ditutup, wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta. Ini kalimatnya bagus sekali. Dan wanita itu menutup pintu-pintu rumah, jadi pintu kerajaan itu sangat banyak, ditutup pintu-pintu rumah itu, kemudian wa qalat hayta. Perempuan ini berkata, ayo mendekat Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu disuruh mendekat, itu pada saat muda. Jadi bayangkan teman-teman, kalau kita berada dalam suatu ruangan tertutup sama sekali, tidak ada yang tahu, ada perempuan cantik aja. Jadi pintu semuanya tertutup, maka akan sulit untuk menolak itu. Jadi itu karena setiap orang itu punya nafsu, tapi Nabi Yusuf mampu menolak hal-hal seperti itu. Jadi kalau digambarkan bahwa pintu-pintu istana ini sangat berlapis-lapis gitu, artinya kalau kita buka pintu satu itu pintu kedua ada lagi gitu ya, artinya tidak ada yang tahu sama sekali. Kemudian perempuan ini berkata, hai kala mari Yusuf ini, mari mendekat kepada saya. Apa kata Allah? Walaqad hammat bihi wa hammat. Yusuf, si perempuan ini tertarik kepada Yusuf, dan Nabi Yusuf pun tertarik kepada perempuan. Bayangkan kita berada dalam satu ruangan, kedua kita saling tertarik satu sama lain. Beda hal kalau saya tidak tertarik kepada Anda, kemudian Anda tertarik kepada saya, kemudian orang yang tertarik itu mengajak. Nah, ini dua-duanya tertarik, tapi Allah katakan laula Allah burhana. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda-tanda pada saat itu, pasti dia terjerumus.
Tapi Nabi Yusuf ini segera sadar, kemudian membuka pintu. Membuka pintu. Dalam posisi apa Nabi Yusuf ketika itu? Dalam keadaan muda. Makanya para wanita kota itu bilang, waqala niswatun fil madinati imra'atil aziz, berkata para wanita kota, imra'atil aziz, istri al aziz ini, istri bendahara Mesir ini, istri bahasa naib perdana menteri. Jadi naib perdana menteri ini, prime minister ini berkata, apa kata dia? Istri al aziz itu telah menggoda pemudanya. Jadi itu dalam keadaan muda. Baik, kita semua berada dalam keadaan muda, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua, karena itu semua merupakan gambaran bahwa kita ini sedang berada di dalam fase muda. Bayangkan kalau kita muda kemudian sangat kuat imannya, itu memang luar biasa. Orang tua kuat imannya itu tidak seluar biasa anak muda yang kuat imannya, karena nafsu dalam keadaan muda ini sangat besar. Itu saja mungkin khutbah singkat yang ingin saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu astaghfirullaha. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله. الله